Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Friendly Frost yang berjudul Tumbal Tabrak Lari. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Beberapa hari setelah Santoso menemui Yatno, giliran Yatno yang datang ke tempat Santoso. Dia membawa Colt hitam yang penyok di depannya. "Siapa yang kamu tabrak?" tanya Santoso. "Mas, lebih baik itu jadi urusan saya. Mas terima jadi saja," jawab Yatno. Santoso pun diam dan tidak bertanya-tanya lagi. Setelah Colt diperbaiki, hasil pesugihannya mulai memberi tanda. Di saat Yatno istirahat, setibanya di tempat dia ambil hasil laut, dia berkenalan dengan orang. Orang itu mengatakan bahwa dia butuh yang bisa membantunya. Orang itu butuh ada yang bisa membantu cari penjual untuk hasil tambang pasir yang baru dibukanya beberapa minggu lalu. Tambang itu ada belasan kilometer dari tempat Yatno mengambil hasil laut. Katanya tadinya ada yang mau bantu jual, tetapi tidak ada kabar lagi. Setibanya di kota, Om Prio adalah orang yang pertama yang dia beritahu soal pasir itu. Maka dia menawarkan bisnis jual pasir. Yatno akan membeli dari tambang dan Om Prio bisa membeli dari dia. "Om boleh bayar setelah pasirnya terjual semua di toko," jawab Yatno. "Harga dari kamu lumayan juga. Kamu dapat dari mana?" tanya Om Prio. "Adalah Om, tambang pasir kalau aku ambil ikan. Kalau lagi gak ada pesanan ya aku ambil pasir," terang Yatno. Akhirnya Yatno ada teman bisnis dan tambahan penghasilan baru. Sementara itu, dia melihat bengkel kecil Santoso kelihatan ramai. Bisnis Yatno dengan Om Prio berjalan lancar. Beberapa bulan berjalan, dia bisa menjadi pemasok pasir bagi omnya. Yatno semakin punya banyak uang di tabungannya. Tetapi, dia masih belum tahu uangnya mau dikembangkan untuk usaha apa. Pastinya buka usaha sendiri adalah mimpinya. Kalkulasi dibuat oleh Yatno. Dalam waktu sekian bulan lagi, dia akan mulai memanfaatkan tabungannya. Sebelum itu, dia harus mencari ide untuk usaha barunya. Mungkin dia bisa tanya ke Om Prio untuk inspirasi usaha. Maka Yatno berniat bertanya ke omnya saat di toko bangunan mengantarkan pasir pesanannya. "No, aku gak butuh pasir lagi." Tiba di toko, Yatno kaget dengan penolakan dari omnya. Dia melihat memang pasir masih banyak. Heran, karena seingatnya terakhir dia lihat stok menipis. "Loh, pesanan pasir berkurang Om?" tanya Yatno. "Memang tidak butuh saja," jawab Om Prio. "Kalau begitu pasirnya aku titip saja. Bayarnya nanti-nanti tidak apa-apa Om," terang Yatno. "Aku tidak butuh pasir darimu lagi. Sudah dapat supplier baru," ucapan Om Prio menohok Yatno. Kenapa tidak bilang dari kemarin-kemarin? Biasanya tanggal segini aku memang bawa pasir. Kan harusnya kasih tahu biar aku gak usah ke tambang," terang Yatno. "Tidak sempat bilang ke kamu," terang Om Prio dengan singkat. Ucapan itu makin bikin kesal Yatno. Dia merasa ingin menimbun omnya dengan pasir di bak pikapnya. "Sudahlah, kamu tuh mending pulang saja jenguk ayahmu. Anak kok gak ada hormat-hormatnya. Main pergi,
dan ayahnya susah bukannya dibantu. Kata Om Priyo lagi. Emosi Yatno pun meninggi. Tiba-tiba saja Om Priyo malah membawa-bawa urusan lain. Om gak usah ikut campur, kata Yatno. Makian demi makian pun keluar dari mulut Yatno. Segala macam kata kasar mengalir tanpa direm. Yatno pun ditahan oleh karyawan Om Priyo dan dia diminta untuk pergi. Wajah Yatno memerah saat meninggalkan toko. Alih-alih minta pendapat, Yatno berpikir untuk menjatuhkan omnya. Kekesalan Yatno makin menjadi. Dia lalu mengetahui kalau omnya ternyata menemukan tambang pasir tempat dia mengambil stok. Omnya berani beli dengan harga lebih dari dia. Itu kenapa dia akhirnya sadar kok harga pasirnya naik terakhir kali Yatno ambil di tambang. Pak, pulang dulu. Karyawan Om Priyo pamit. Om Priyo melihat ke jam dinding dalam toko. Sudah menunjukkan pukul 8 malam. Dia dan pegawainya memang lembur hari ini. Om Priyo pun meneruskan hitung-hitungannya sampai lupa waktu. Sekian jam kemudian, dia masih di toko. Syuk, syuk. Suara gesekan terdengar dari luar toko. Seperti bunyi barang yang diseret-seret. Om Priyo mendengar itu tapi dia diamkan. Syuk. Suara itu seperti tidak mau berhenti dan terus mengusik. Om Priyo risih. Dia meninggalkan pekerjaannya menuju ke asal suara. Saat di luar toko, dia tidak melihat apa-apa. Om Priyo membalikan badan ingin masuk. Dia merasakan sesuatu yang dia injak. Matanya mengarah ke tanah. Dia melihat ada sedikit genangan darah. Dia lalu menelusuri cipratan-cipratan darah yang mengarahkan dia ke suatu tempat. Ya, mengarahkan Om Priyo di gundukan pasirnya. Dia makin dekat dengan gundukan pasir, mencermati satu spot yang kelihatannya basah. Tiba-tiba ada yang bergerak dari dalam gundukan pasir itu. Tepatnya di spot yang basah. Di spot itu pasir kemudian longsor, memperlihatkan sesuatu di dalamnya. Wajah yang berdarah, sebagian tertutup pasir. Om Priyo menganga, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wajah dalam pasir itu tiba-tiba membuka matanya dan melihat Om Priyo. Hah? Kaget Om Priyo. Tiba-tiba terdengar suara telepon berdering. Perhatian Om Priyo pecah. Di gundukan pasir, penampakan mengerikan itu tidak dilihatnya lagi. Dia bergegas ke dalam toko. Telepon masih berdering-dering. Om Priyo ke dalam toko, mengangkat telepon itu. Mendengar berita dari telepon itu, dia lalu menutup telepon dan bergegas meninggalkan toko dengan panik. Tentu bukan berita yang baik yang dia dengarkan barusan. Ada yang menggedor-gedor pagar seng bengkel kecil Santoso, keras dan berkali-kali. Santoso terbangun, tidak tahan dengan gedoran itu. Sudah jam berapa ini, No? Kenapa nggak besok saja? Kata Santoso dengan menahan kantuk.
Harus sekarang mas, harus sekarang mas Santoso. Yatno yang berkeringat lalu berjalan ke Colt dan Santoso mengikutinya. Colt hitam tidak terlihat ada penyok sedikit pun. Santoso heran, kenapa dia dipanggil selarut ini? Bak mobil tertutup terpal. Jarang Santoso melihat itu. Biasanya terbuka begitu saja. Yatno lalu satu persatu membuka ikatan terpal, seperti mau menunjukkan sesuatu. Kamu harus tolong aku, terang Yatno. Terpal terbuka. Bak pun terlihat terisi penuh pasir. Biasanya pasir rata dengan permukaan bak. Tetapi ini ada sedikit gundukan. Ternyata ada alasannya dan Santoso kaget melihatnya. Ada tubuh manusia tertimbun. Sebagian kelihatan menyembul dari dalam. Hei, apa ini? Nada Santoso meninggi. Loh, kamu kan sepakat untuk ikut pesugihan. Sekarang saatnya bantu, terang Yatno. Gila kamu. Mana mau aku ikut campur kalau sampai kayak gini, kata Santoso. Mas, jangan mau enaknya saja. Ini juga nanti untuk keuntungan kita juga, terang Yatno. Kamu kan biasa nabrak terus ditinggal. Kok bisa-bisanya bawa mayat dalam bak? Tanya Santoso. Panjang ceritanya mas, jawab Yatno. Aku punya banyak waktu, ceritakan. Kata Santoso tetap kekeh dengan pendiriannya. Kita tidak punya banyak waktu, mayat ini harus segera dibuang, terang Yatno. Ceritakan, Santoso memaksa. Jadi begini mas, Yatno bicara setelah sejenak mengambil nafas. Ceritanya aku habis ke tambang pasir. Niatnya mau mengembalikan pasir ini tetapi tidak bisa. Aku makin kesal saja. Sudah ditolak omku sendiri, dijual ke toko lain tidak laku. Lalu pemasok pasir tidak mau terima. Aku baru kehilangan bisnis dengan om aku. Dia nggak mau beli lagi. Aku usut ternyata dia berani beli sedikit di atas harga yang aku bayarkan. Dia juga baru beli truk pasir yang tentunya bisa sekali angkut. Sedangkan aku butuh 2 hari bolak-balik untuk memenuhi stok toko. Pulang dari tambang, dengan hati masih emosi aku mikir untuk cari tumbal saja. Selama ini setiap aku dapat korban tumbal selalu ada di jalan. Tetapi biasanya kalau mau numbal selalu ada tanda goib. Ini tidak ada sama sekali. Sepanjang jalanan sepi, aku bolak-balik. Tanda itu tidak pernah datang. Orang yang ada di pinggir jalan pun nyaris tidak ada. Sampai akhirnya aku melihat ada yang duduk di pinggir jalan. Tidak tahu siapa, orang stres sekali. Aku coba menabraknya tetapi gagal. Orang itu lebih sigap dan hanya terpental. Ketika aku turun, aku hanya melihat mobil cuma kegores dikit. Sementara orang itu terperosok di pinggir jalan. Aku dekati dia tidak kenapa-napa. Hanya kelihatan ada lecet di jalan. Dia lihat aku malah dimaki-maki. Lalu aku ambil batu yang ada di dekatku. Aku kejar dia. Dia lari, tapi aku melempar batu ke kepalanya dan dia jatuh. Ketika dia di tanah, aku pukuli dia. Hantam dia dengan batu, tendang dia. Pokoknya terus sampai akhirnya dia mati. Ketika dia sudah tidak bernyawa, aku sadar tidak ada darah di jalan, tidak ada bekas serpihan mobil, tidak ada bekas kecelakaan.
Kalau mayat ini ditinggal begitu saja, justru akan dianggap pembunuhan. Aku panik, Mas. Takut kalau malah diselidiki lebih dalam oleh polisi. Terang Yatno panjang lebar. Lalu kamu bawa ke sini, No? Kamu gila. Santoso menyelak cerita Yatno. Hei, kalau tidak ada tanda berarti kamu sia-sia bunuh orang itu. Nanti tidak dianggap pesugihan. Terang Santoso. Tidak ada tanda sebelumnya, tetapi ada yang aneh waktu aku pulang. Saat aku menyetir kembali ke kota, tiba-tiba radio malah menyala. Jadi sebelum aku mencari tumbal, tandanya biasanya diawali oleh radio yang tiba-tiba menyala. Dan ketika tabrak lari usai, radio berhenti. Mendengar detail proses pesugihan, Santoso makin terperanggah. Yatno lalu membuka pintu mobil. Dari tadi memang terdengar suara radio menyala pelan dari dalam. Itulah tembang dari Sam Saimun, persembahan radio Suara Karya. Suara penyiar perempuan terdengar keluar dari radio. Tugas kita belum selesai, ujar Yatno. Santoso dan Yatno pun mencari tempat paling terpencil, tentu dekat dengan lokasi Yatno biasa cari tumbal, agar pesugihan tidak jauh. Gak perlu was-was, Mas, Yatno berkata sambil mencangkul tanah mengubur mayat. Kalau gak ada hasilnya, jangan pernah ketok di tempatku lagi, kata Santoso. Aku sudah mantap. Tidak ada keraguan, ini bakal bikin kita makmur. Aku sudah ada keinginan yang besar, dan pengorbanan juga harus besar. Disuruh cari orang lagi juga aku rela, demi apa yang aku mau, kata Yatno. Mayat sudah terkubur. Mereka berharap tidak ada yang tahu tempat itu selain mereka. Radio di Colt hitam sudah tidak berbunyi lagi. Apa demi semua ini kita harus terus gini? Santoso berkata. Sudah terlanjur, Mas. Kita sudah jadi hamba Ki Astana. Tidak ada penjelasan dari Yatno siapa Ki Astana ini. Meski Santoso terus bertanya. Mereka pun kembali ke rumah masing-masing, dan Santoso terpaksa menjalani hari-harinya dengan kengerian yang baru dialaminya. Sementara Yatno tidak terlihat ada memiliki rasa takut dan rasa menyesal lagi. Nah, sobat horor, penasaran kan dengan kelanjutan cerita Pak Yatno? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!